Suara kipas angin tua di sudut plafon kelas berderit ritmis, seolah mencoba menidurkan siapapun yang mendengarnya. Di baris paling belakang, kepala Baktian terkulai lemas di atas tumpukan buku catatan yang masih kosong. Deru nafasnya pelan dan teratur, kontras dengan pekikan kapur yang beradu dengan papan tulis saat Bu Sasmita menjelaskan rumus kalkulus yang rumit. Aroma debu penghapus dan panas matahari yang menyengat dari balik jendela kaca membuat suasana makin gerah. Bagi teman-temannya, pemandangan ini sudah biasa. Baktian, si juara tidur, kembali berkelana di alam mimpi saat dunia sedang sibuk-sibuknya menuntut jawaban. Baktian! Suara ketukan penggaris kayu di atas meja mengejutkan seisi kelas, namun hanya membuat Baktian mengerjap pelan dengan mata merah yang berat. Bu Sasmita berdiri di hadapannya, dengan tangan di pinggang dan dahi berkerut dalam. Ini sudah kelima kalinya minggu ini, Bakti. Apa kamu begitu benci dengan pelajaran saya, atau kasur di rumahmu kurang empuk? Teman-teman sekelasnya tertawa kecil, melontarkan ejekan tentang si pemalas yang tidak punya masa depan. Bakti hanya menunduk, tidak membela diri. Dia hanya mengusap wajahnya yang tampak pucat, mencoba mengusir kabut kantuk yang kembali menyergapnya tanpa ampun. Bel pulang sekolah berbunyi, disambut sorak gembira siswa lainnya yang berhamburan menuju lapangan basket atau kedai es dekat gerbang. Namun, Bakti tidak ikut bergabung. Dia berjalan gontai menuju sepeda tuanya yang rantainya sering lepas. Jalanan kampung yang berdebu menyambutnya dengan aroma asap knalpot dan gorengan dari pinggir jalan. Bakti tidak langsung pulang untuk beristirahat. Dia berhenti di sebuah sumur tua di belakang pasar, membasuh mukanya berkali-kali dengan air dingin yang menusuk kulit. Dia harus sadar. Baginya, hari baru saja dimulai saat matahari mulai condong ke barat. Dan, istirahat adalah kemewahan yang belum mampu ia beli. Saat senja perlahan menghilang digantikan lampu-lampu jalan yang temaram, Bakti sudah berada di dapur rumahnya yang kecil. Ibunya sudah tiada, dan ayahnya hanya bisa duduk di kursi roda tua sambil menatap kosong ke arah jendela. Bakti dengan cekatan memotong sayuran, menyiapkan bumbu, dan menanak nasi dalam jumlah besar. Bukan untuk makan malam mereka sendiri, melainkan untuk dibungkus menjadi nasi uduk yang akan ia jual. Asap dari tungku mengepul, membuat matanya yang sudah pedih karena kurang tidur semakin berair. Namun, tangannya tetap terampil membungkus nasi dengan daun pisang, satu persatu, dengan ketelatenan seorang profesional. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika seluruh kota sedang terlelap dalam selimut yang hangat, Bakti sudah mengayuh sepedanya menuju pasar induk. Di boncengan sepedanya, 2 keranjang besar berisi nasi uduk dan gorengan bergoyang mengikuti irama kayuhannya. Udara malam yang menggigit tulang menembus jaket tipisnya, namun ia tidak peduli. Di pasar, hiruk-pikuk sudah dimulai. Bakti harus bergerak cepat sebelum para pedagang sayur dan sopir truk mulai merasa lapar. Dia adalah penyambung energi bagi mereka yang bekerja di bawah naungan rembulan, menjajakan dagangannya di antara tumpukan sawi dan kol yang basah oleh embun pagi. Nasi 1 Bakti, tambah bakwan 2, seru Pak Teguh, seorang kuli panggul senior yang tubuhnya legam oleh keringat. Bakti tersenyum tipis, dengan sigap melayani setiap pesanan. Di sini, di antara bau tanah dan sayuran busuk, Bakti tidak dikenal sebagai si pemalas yang suka tidur. Dia dikenal sebagai pemuda tangguh yang tak pernah mengeluh. Pak Teguh sering menepuk bahunya, memberikan semangat yang tidak pernah ia dapatkan di sekolah. Bakti bekerja tanpa henti hingga fajar menyingsing, memindahkan karung-karung berat milik pedagang lain demi upah tambahan beberapa ribu rupiah untuk biaya berobat ayahnya. Sebelum pulang, Bakti menyempatkan diri mampir ke sebuah warung kecil untuk membeli susu kotak dan roti coklat. Itu adalah hadiah untuk Kirana, adik perempuannya yang masih SD. Di rumah, ia membangunkan Kirana dengan lembut, memastikan adiknya itu sudah mandi dan siap sekolah. "Mas Bakti tidak tidur lagi?" tanya Kirana, dengan polos sambil mengunyah rotinya. Bakti hanya mengacak rambut adiknya sambil tersenyum lelah. "Nanti di kelas Mas tidur kok, Kirana, jangan khawatir," jawabnya bercanda, menyembunyikan rasa kantuk yang luar biasa hebatnya, yang membuat kepalanya terasa berdenyut-denyut seperti dipukul palu. Tanpa disadari Bakti, selama beberapa malam terakhir, ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Bu Sasmita, yang merasa penasaran sekaligus bersalah karena telah memarahi muridnya tanpa tahu alasannya, sengaja mengikuti Bakti setelah melihatnya di pasar secara tidak sengaja. Beliau berdiri di balik pilar pasar yang gelap, menyaksikan murid yang ia cap pemalas itu sedang memanggul karung beras yang beratnya mungkin sama dengan berat tubuh murid itu sendiri. Hati Bu Sasmita mencelos. Beliau melihat betapa kecil dan rapuhnya punggung Bakti di bawah beban yang begitu besar, namun betapa kokohnya tekad yang terpancar dari gerak-geriknya.
Pagi itu di sekolah, Baktian kembali tertidur di kelas. Kepalanya jatuh ke meja saat pelajaran Bu Sasmita baru dimulai 10 menit. Namun, kali ini tidak ada ketukan penggaris yang keras. Tidak ada sindiran yang menyakitkan. Bu Sasmita berjalan perlahan menuju meja Bakti, lalu dengan lembut menyampirkan jaketnya sendiri ke bahu muridnya itu, agar tidak kedinginan oleh hembusan kipas angin. Beliau kemudian meletakkan sebuah buku catatan kecil di samping kepala Bakti, berisi ringkasan materi pelajaran yang sudah beliau buatkan secara khusus. "Tidurlah sebentar, Nak. Kamu sudah bekerja lebih keras dari siapapun di ruangan ini," bisik beliau sangat pelan. Bertahun-tahun kemudian, pada hari kelulusan, Baktian berdiri di panggung dengan toga yang membanggakan. Dia bukan lagi siswa yang selalu tidur, melainkan lulusan terbaik yang mendapatkan beasiswa penuh ke universitas. Di baris depan, Bu Sasmita tersenyum bangga dengan air mata di sudut matanya. Bakti menyadari bahwa setiap kantuk yang ia lawan, setiap lelah yang ia telan, dan setiap cemoohan yang ia abaikan, adalah anak tangga menuju keberhasilannya. Pelajaran hidup yang paling berharga, bukan ia dapatkan dari rumus di papan tulis, melainkan dari dinginnya malam di pasar, dan hangatnya pengertian seorang guru, yang mau melihat melampaui apa yang tampak di mata.